para jamaah, ini hadis yang ke-6. Al-hadits sadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mal ila Allah as-shalah li waqtiha thumma bil walidain thumma al-jihad fi sabilillah rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah menjelaskan tentang 3 hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan malam yang ketiga, malam dari, dan Rasulullah memberikan 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Ini mungkin sirnya ya. Jadi alhamdulillah, ini mungkin adalah merupakan rahasia dari kalamnya Rasulullah, dari anugerah Allah Subhanahu. Jadi malam ketiga Sya'ban kita diberi 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat cangkolang, maaf, yang agak pendek. Katanya di sini disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qasiran jiddan, pendek sekali. Tuluhu nahwal dirah, kurang lebih perkiraan 1 dirah. Dirah itu 1 senti begini. Ini dirah. Cuma dirahnya orang Arab, 1/2 meter. Berarti pendek ya. Apa menjan orang kita itu tabul. Nah, khafifal lahmi. Dan dia itu apa namanya? Lemes gitu ya. Dagingnya itu lemes. Jadi almah. Wa kana min ajwadina thawban. Wa min ajwadina sarihan. Beliau itu walaupun pendek tapi bajunya selalu bersih. Penampilannya bagus. Lampunya bersih, dan pakai aroma wangi dia. Sehingga pakai minyak. Ini sunnah. Para bapak bunda, orang laki kan, perempuan juga sunnah pakai parfum, itu sunnah. Cuma non-laki mereka dianjurkan yang agak keras kedengarannya, sesuai dengan karakternya laki-laki. Kalau perempuan ya, sebagaimana perempuan tidak kali monse laki lembut sebini, kadang kan begitu kan, sampai minyak. Jadi pakai minyak yang halus, yang lembut kalau perempuan. Makanya memang ada diatur. Ini minyak apa? Minyak perempuan, minyak laki-laki. Hukumnya sun. Apalagi yang kompolan. Sun. Kata sampean harapan ujung di botak nyaman, aku lebih supaya tanah gitu kan. Nisa. Kasihani hidup saudara-saudaraku. Dan dia guna kulit hari nama cekal. Apa cekal? Bocah kelainan. Nah, ini sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ya. Ini luar biasa, pakai harum-haruman, Setelah ditanya, kenapa kamu kok seperti ini, Ibnu Mas'ud? Pakai baju bagus, pakai minyak harum. Apa kata beliau? Hamil. Nak dan Nabi SAW. Kenapa? Karena saya punya tugas membuat sandalnya Rasul. Beliau itu kemana-mana bawa sandal Rasulullah. Jadi kalau ada Rasulullah berangkat, beliau di sampingnya pegang sandal. Menekuk sandalnya ini saya dulu. Kepek dia. Jadi menekuk sandal Rasul dikepek. Sahabat nanya, kenapa sih mesti kepek sandal Rasulullah? Oh iya, ini sandalnya Rasulullah. Sandalnya orang pun. Ternyata betul Ibnu Mas'ud itu. Sandalnya Nabi Muhammad itu depak ke Arsyur Rahman.
na'lun Nabi sampai kepada langit yang kedua. Ala ra'si hadzal qaul na'lun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Yusuf An-Nabhani mengatakan, ingatlah di atas cakrawala yang tinggi itu ada sandalnya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika beliau Mi'raj naik dari Sidratul Muntaha menuju Arsy Rahman, ketika malaikat Jibril tidak bisa ikut naik, ya, Jibril terbakar kalau ikut sandalnya dan sandalnya tidak terbakar, makanya sandalnya pun kepek ngakui minyak boleh, ngakui kelambi bagus, ngakui ngepek sandalnya Rasulullah Sallallahu Muhammad. Begitu ya sahabat. Kita itu ngaji kitab Bukhari yang malam, melihat bagaimana sahabat memperlakukan Rasulullah, memang istimewa, luar biasa. Belum pernah ada orang-orang mulia yang diperlakukan oleh sahabatnya, oleh bawahannya sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu itu kita adain gitu kan, tidak ada itu. Luar biasa. Ya, Ibnu Mas'ud hebat, luar biasa, ya. Sampai disebutkan, ini saya tambah sedikit, Ibnu Mas'ud itu pernah diperintah oleh Rasulullah untuk mengambil kayu arak, kayu siwak. Naik Ibnu Mas'ud fasa'ida ala sajaratin amarahu ayat yahu minha bisyai'in. Nah, ketika beliau naik di atas pohon, kan orangnya pendek, orangnya pas tajuk naik rancak. Ketika duduk, kakinya jenan-jenan. Sahabat aja, jenan-jenan. Apa kata sahabat? Sahabat ada. Katanya sahabat itu ketawa sahabat, elak-elak, karena dia cabul kan, kecil kakinya, elak-elak. Coba itu min khumusati syaqaihi. Mereka tertawa terbahak-bahak karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang pendek itu. Kayak pendek sahabat elak-elak. Nah, ketika sahabat melihat dan tertawa itu, Rasul Muhammad SAW bersabda, "Ma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Kenapa Anda mentertawakan Ibnu Mas'ud?" Beliau mengatakan, karena kakinya pendek ya Rasulullah. Nih kene, soalnya nih kayak apa kata Nabi Muhammad SAW? La rijlu Abdillah Ibnu Mas'ud asqal fil mizan yaumal qiyamah min Uhudin. Wahai sahabatku, dengar baik-baik kata Rasulullah, bahwa betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu besok di hari kiamat jauh lebih berat daripada gunung Uhud yang besar. Hebat daripada gunung Rasulullah Muhammad. Artinya apa? Allah sampai meremehkan Kembali kepada hadis tadi. Jadi yang meriwayatkan seorang sahabat yang mulia, banyak kisahnya. Maksud ini luar biasa dan termasuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya begini, ahabul amal, adapun amal yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu li waqtiha, ialah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi yang pertama yang dicintai oleh Allah, sholat tepat pada. Kenapa? Karena kalau sholat di luar waktunya itu tidak sah. Sholat sebelum waktunya batal. Kalau sholat setelah selesai waktunya tidak diterima. Gitu kan? Abajan zuhur kalau 11 tak diterima ya, karena bukan waktunya dulu. Jam Sabtu kalau 6 subuh jam 1:30 ada bos tabos benare tabos ya diterima. Tapi kalau memang tabos aku tidak apa-apa, seperti jawaban
Saya baca satu dua surah sekali ya. Mau dibeli yang sengaja. Karena itu ada orang itu nanya, Ustaz, kalau saya terus gimana? Oh sengaja. Orang kaum gue. Karena mau kaum gue itu tak kira sekut gitu kan. Itu yang pertama, sholat tepat pada waktu, menjaga waktu sholat, dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah summa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak mengecewakan orang tua. Dan yang ketiga, summal jihadu fi sabilillah, ialah berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Ini yang sangat dicintai oleh Allah. Ini maksudnya yang zahir ya. Amal yang zahir. Jadi ada tiga. Ada di tiga. Satu, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah bakti kepada. Yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah. Nah ini yang disebut oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, waktu sholat itu kata Rasulullah, ya, juga ada tiga. Waktu sholat ada tiga. Yang pertama awal waktu, yang kedua pertengahan waktu, yang ketiga akhir waktu. Ya. Jadi kalau yang pertama itu dapat ridho Allah, yang kedua dapat rahmat Allah, yang ketiga dapat ampunan Allah. Jadi kalau jenengan sholat di awal waktu, berarti mendapatkan ridho Allah. Nah ini mana tadi ya? Di sini ada hadis An-Nasa'i. Ya, awal waktu ridwanullah wa awsatu rahmatullah wa akhiruhu awal tafajahud darul husni wa Tirmidzi, bahwasanya kalau kita sholat di awal waktu dapat ridho Allah, di tengah-tengah dapat rahmat Allah, di akhir dapat ampunan Allah. Saya penting cek kalau jadi ini silakan Anda boleh pilih. Saya mau dapat ridho Allah di pertama, saya mendapatkan rahmat Allah di tengah kan, ingin dapat ampunan Allah di. Cuma yang paling tepat, yang paling bagus memang di awal waktu. Dan usahakan berjamaah. Karena sholat ini adalah merupakan modal untuk kita mendapatkan kemuliaan di akhirat. Sholat juga adalah merupakan modal untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan sholat juga akan menjadi penjaga kita. Kata Rasulullah, kamu jaga sholat, nanti dijaga oleh Allah. Kalau bahasa Al-Quran, kerjakan sholat, kamu akan terlindungi dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i. Dan kalau ada permasalahan, kata Allah, ada masalah apa saja, mintalah pertolongan dengan wasilah, wasta'inu bis-sabri. Kejar. Jangan kita sampai tak sholat, sampai tak azal sholat. Penting ini sholat. Dan yang kedua, birrul walidain. Kita yang punya orang tua, ayo bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Karena tidak ada orang-orang itu mulia, orang sukses tanpa adanya orang tua. Tidak ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan kecuali di sana ada beberapa air mata orang tua. Ada doa orang tua sampai Allah mengatakan, kamu syukur kepada
sesuatu, setelah itu syukur sama orang tuh. Memang orang tua itu bukan yang melahirkan kita, bukan yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita itu Allah. Tapi penyebab adanya kita adalah maka kita tidak akan mendapatkan ridho Allah kalau tidak mendapatkan ridho. Dan ingat juga ada tambahan ini, ada 3. Kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat, sampai kita punya tempat yang sangat mulia, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang dekat dengan Allah. Ada 3 caranya, kata Rasulullah ketika beliau mi'raj, sebelum bertemu Allah di bawah Arsy Rahman. Rasulullah menyaksikan bayangan seorang yang dinaungi dengan cahaya Arsy Rahman. Dan kemudian Rasulullah bertanya, siapa ini ya Allah? Man hadza ya Rabb? Amalakun karim am nabiyyun mursal? Apakah ini seorang malaikat yang mulia atau nabi yang diutus? Bukan. Ini bagian dari umatmu. Umat yang bagaimana? Yang pertama adalah orang yang lidahnya selalu basah dengan zikir. Rajulun lisanhu ratbun bi dzikrillah. Yang pertama. Tapi punya adik banyak sholawat, zikir, sholawat, zikir. Benih banyak cerita. Tengok saya bukan mengisinya dengan ghibah, bukan mengisinya dengan bicara yang kosong, tapi mengisinya dengan keluar rumah zikir, masuk rumah baca doa, mau makan tidak lupa doa, mau tidur tidak lupa doa. Nah, itu yang disebut. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya cenderung ke masjid, artinya memakmurkan mas dengan sholat, baik di musola, di masjid, menjaga sholat. Dan yang terakhir, orang yang tidak pernah menyakiti hati orang tua, tidak pernah menyakiti hati. Kalau 3 ini kalian kerjakan, kata Rasulullah, tempatmu indah fi maq'adi sidqin inda malikin, di tempat yang sangat tinggi. 3 ini luar biasa. Semoga bisa melaksanakannya. Amin. Dan yang terakhir adalah jihad di jalan Allah, berjuang di jalan. Jihad tidak harus perang. Jihad itu adalah kita menjaga sholat istri kita, menjaga sholat anak-anak kita. Karena Rasulullah pernah mengatakan jihad kabir itu, jihad besar itu adalah kita berjuang melawan nafsu kita. Jadi kalau punya keinginan yang tidak baik, dilawan. Ini namanya jihad juga. Juga termasuk jihad, Anda datang ke tempat ini, mau belajar, mau mengaji, termasuk jihad. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang keluar dari rumah niatnya mencari ilmu, nanti wafat di perjalanan, dia dicatat orang yang fisabilillah. Jadi mau sampean ngomong dikit ada Pak kebun mati. Gertak aja ya. Gertak aja. Terselamat tak gitu. Seandainya meninggal, karena banyak guru-guru kami yang berdoa, ya Allah, jangan matikan saya dalam keadaan sholat, jangan matikan saya dalam keadaan baca Quran, tapi matikan saya ketika mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena ini sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya. Wafat ketika mengaji. Kan pertama kan gitu kan. Jadi kenapa? Karena ini hebat gitu loh. Makanya berangkat pulang dicatat jihad oleh Allah. Jihad termasuk panjenengan ingin punya anak yang ahli Quran, punya anak yang ahli ibadah, punya anak yang imannya kuat, itu jihad. Terpisah dengan anak ketika di pesantren, mencari rezeki untuk anak. Kadang walaupun payah, letih saya, kasolah, tapi demi kebahagiaan anak, ejek-ejek loh. Itu jihadnya. Setiap tetes keringat, setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat oleh Allah sebagai sedekah yang paling sangat besar. Gitu. Nah ini 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu. 3 waktu sholat,
juga 3 cara mendapatkan kemuliaan. Moga-moga di malam yang ketiga bulan Sya'ban ini oleh panjenengan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah di belakang Nabi Muhammad SAW, dan juga moga-moga oleh panjenengan kita bisa hadir di dan terdekat diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Ini bulan Sya'ban, saat yang paling tepat untuk menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, dengan cara kita membuka ruangan di hati kita untuk Nabi Muhammad SAW, untuk terus mengisi, membasahi bibir kita dengan salawat kepada Rasulullah, karena menyebut Nabi Muhammad, karena mengingat Rasulullah, memasukkan Rasulullah dalam hati kita, dapat menyucikan kotoran yang ada di hati kita, dapat mencuci kotoran yang ada di lidah kita, dapat menyuci kotoran yang ada di pikiran kita. Semoga semuanya yang hadir, semua keluarga kita, anak-anak kita, dikuatkan itibarnya, hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, dikuatkan hatinya, dikuatkan lidahnya untuk terus menyebut Nabi Muhammad SAW di barakati wa bijahi inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik 'alaihi wa ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi
Ya Allah, jadikanlah kami semua ini di antara orang-orang senantiasa menjaga sholat. Janganlah lagi masalah kami bersama anak-anak kami, bersama seluruh murid kami dan orang-orang kami cintai. Kau jadikan orang istiqomah melaksanakan sholat. Jangan sampai ya kami dan anak-anak kami meninggalkan sholat. Ya Rabbi, janganlah lagi masalah kami menjadi jawaban yang jadikan kami orang-orang yang bisa menghormati kedua orang tua, mencintai, mensyukuri keberadaan kedua orang tua kami. Izinkan kami untuk bersenyum orang tua kami. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Berikan kami kesempatan untuk bakti dan atas orang tua kami yang ada di barzah dengan kawasan, yang ada di barzah. Kau jadikan kubur beliau kubur dari alam surga Engkau, yang masih ada usia yang menjadi yang barakah. Ya Allah, rahmati mereka sebagaimana dahulu mereka merahmati dan menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, kami mohon kepada mereka agar dijadikan orang yang senantiasa berjuang di jalan Engkau. Jadikan kami semua orang-orang yang berjuang di jalan Engkau, dan jadikan kami juga bersama seluruh anak-anak kami, murid-murid kami, pecinta Rasulullah, idola Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan wajah kami yang hadir pada malam ini bersama anak-anak kami dan murid-murid kami bisa bertemu Rasulullah, bisa menikmati wajah yang telah merubah, memindah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Wajah yang telah melihat Engkau, wajah yang telah dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama. Ya Rasulullah, wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tina hujjat. Ya Rasulullah, wajahmu adalah andalan kami, wajah Engkau adalah hujjah kami ketika kami menghadap kepada Allah. Kami tidak punya amal yang banyak, kami tidak punya ibadah yang banyak, tapi kami punya cinta, kami punya rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Maka izinkan perkenankan kami ya Allah telah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, kita bisa menatap wajah indah Rasulullah, beliau tersenyum kepada kami, dan kita mendapatkan kemuliaan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama anak-anak kami, bersama murid-murid kami, bersama orang-orang yang kami cintai. Jangan matikan kami ya Allah, melainkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan wafatkan kami, jangan wafatkan kami kecuali sudah menyaksikan baktinya anak-anak kami, menyaksikan anak kami sudah sukses, sudah mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah, bijahi Rasulullah husnul khotimah. Dengan berkah Rasulullah jadikan wafat kami husnul khotimah. Dengan syafaat Rasulullah jadikan kami husnul khotimah bersama anak-anak dan murid-murid kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, sebagaimana Kau takdirkan kami pada malam ini pun, takdirkan kelak di surga berkumpul. Takdirkan kami di surga berkumpul. Jangan cerai-beraikan kami karena permasalahan kami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atharatil ism. Berikan kami selamat sukses di dunia ya Allah, selamat sukses di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.